Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka. Thumma assalatu wassalamu ala nabiy as-sadiq al-amin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jal rabbil ardi was samawat wa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepadanya karena nikmatnya masih sentiasa menyertai kita. Nikmat datang ke rumahnya ini sungguh luar biasa, dan alhamdulillah ditambah lagi dengan nikmat duduk selepas salat subuh dalam rangka menambah dan meningkatkan ilmu. Dan ini jihad juga. Berat ya Pak ya? Berat kan? Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah, kalau Pak dibilang enggak berat lah, alhamdulillah.
Jadi kalau dinikmati tidak berat, tapi kalau dipikirin berat. Maka orang selalu sebut beban pikiran, bukan beban nikmat. Nah, jadi kalau dinikmati ringan, tapi kalau dipikirkan berat. Oleh sebab itu jangan banyak yang terlalu banyak pikirlah. Kalau dah yakin laksanakan. Ya Pak ya. Karena Bapak karena banyak pikirlah tak jadi-jadi dah tua pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa pula menyertai majelis-majelis kita. Mudah-mudahan semakin banyak kita berselawat, semakin terbuka kesempatan dapat syafaat dari Nabi kita di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita juga dibangkitkan di bawah atau di dalam barisannya, di bawah panji dan benderanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, doa kita juga tak boleh lupa dan luput untuk para orang tua kita, ayah ibu, datuk nenek, paman-paman, bibi-bibi, dan juga istimewa untuk para guru kita, para abuya, para umi, ustaz, ustazah, kiai, nyai, serta siapapun yang punya jasa yang membuka mata dan hati kita untuk mendapatkan ilmu ini. Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan dan taufik, hidayah, inayah dan maunahnya. Mudah-mudahan sampai husnul khatimah meninggalkan dunia ini. Dan semoga yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan ampunan yang seluas-luasnya. Allah berikan rahmat yang sebesar-besarnya, serta ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya. Amin. Mudah-mudahan kita juga, ya, mudah-mudahan kita sampai kepada derajat yang tertinggi yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa ini diaminkan malaikat untuk mereka dan untuk kita. Dan setiap kita mendoakan, Allah atau para malaikat akan mengaminkan walaka mithluh, dan kamu dapat seperti itu pula. Jadi berdoa itu tidak ada yang rugi. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang hari ini kita berupaya memahami apa yang telah beliau wariskan. Belum selesai Pak ya. Sifat rawi hadis ahad. So hadis mutawatir ramai kan. Jadi hadis yang kalau perawinya orang perorangan, tidak sampai pada derajat mutawatir yang meyakinkan. Nah, apa sifatnya mereka yang diterima, apa spesifikasinya sehingga mereka dipercaya? Sudah kita ambil sisi pertama, bahwa mesti thiqah agamanya. Kita ulang perkataan beliau, la taqumul hujjatu bi khabaril khassati hatta yajma'a umuran. Tidak berdiri hujjah dengan hadis yang diriwayatkan orang khasa secara personil atau secara individual sampai hatta yajma', sampai dia mengumpulkan beberapa perkara, yakni syarat-syarat. Minha ayyakuna man haddatha bihi thiqatan fi dinihi, yaitu orang yang menyampaikan hadis itu, yakni muhaddis, perawi, mesti thiqah agamanya, dan thiqah agama itu disebut dengan istilah al-adalah, yaitu istiqamatuddin wal muru'ah, lurus agamanya dan terjaga marwahnya. Berarti kalau diambil jalan lain, lurus enggak? Jalan lurus itu Al-Quran dan Sunnah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa? An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Itu jalannya para nabi dan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau itu yang diikuti,
maka lurus jalannya. Tapi kalau dia ikut jalan selain Nabi, lurus. Makanya orang yang menyimpang dari sunnah kepada apa? Non sunnah, menyimpang dari sunnah ke non sunnah, tidak mustaqim. Makanya para ulama menyebutkan salah satu sebab rawi itu tidak adil diantaranya adalah non sunnah, non sunnah. Tentu saja dalam hal ini kita maklumi dari muamalahnya, interaksinya para ulama tentu tidak sama seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah atau Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dia katakan bahwasanya beda antara dulu pelajaran kita masih ingat, masih lupa, alhamdulillah tidak apa-apa, di Aqidatus Salaf dia katakan bahwa beda orang yang kafir asli, orang kafir asli dengan orang yang dikafirkan sebab iya, karena non sunnah itu kadang-kadang sampai kepada kekufuran. Padahal masih ingat pelajaran yang lalu, yang namanya non sunnah itu bisa menyebabkan fasik, bisa menyebabkan kafir. Kan sudah kita contoh kemarin, bid'ahnya orang jahiliyah dulu dari agama Ibrahim sampai menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah, yang awalnya hanya keyakinan, kemudian ujungnya berwujud berhala. Awalnya adalah keyakinan bahwa orang-orang soleh itu orang-orang dekat pada Allah, lama-lama berubah wujud menjadi patung dan berhala. Kan itu asalnya. Awalnya membayangkan, meyakini orang-orang ini hebat, lalu akhirnya mereka berubah sampai menyembah berhala, walaupun keyakinannya tidak berubah. Ini berhala tidak berguna, cuman ini orang-orang saleh yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi Abu Jahal dulu juga menolak dia nyembah berhala. Kami tidak nyembah berhala, yang kami sembah tetap Allah. Orang ini hanya perantara yang mendekatkan diri. Ingat hati-hati itu Ustaz ya. Kami tidak nyembah Syekh, tidak nyembah Habib dah, cuman mendekatkan diri kepada, hati-hati. Nah, Abu Jahal juga menolak dulu. Subuhat Abu Jahal itu juga menolak, dia tidak menyembah, tidak nyembah itu. Cuman ini hanya media, hanya wasilah. Nah, Allah musta'an. Bapak kalau dibahas ini pasti tersinggung ya. Makanya jangan dekat-dekat yang seperti itu, supaya tidak tersinggung. Karena memang tidak ada Nabi ngajarkan, tidak ada sahabat mencontohkan, tidak ada sahabat. Itu kuburan Nabi dekat mereka. Kuburan Nabi di mana? Di Madinah. Sahabat tinggal di mana? Di Madinah. Ada mereka setiap timbul masalah, musibah datang ke kuburan Nabi? Terus antum dapat dari mana? Dapatnya dari mana? Dari wali. Dari wali non sunnah tadi. Nah, jadi ada ahli-ahli syubhat yang membolehkan itu tuh masalahnya. Dan memang syubhat itu pasti ada orang hebat di belakangnya. Kalau tidak jadi syubhatnya, mesti orang hebat. Semua syubhat dilancarkan oleh orang-orang hebat. Jelas? Jadi istiqamatuddin, lurus agamanya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, lurus marwahnya, tentu di atas kepatutan. Di atas kepatutan menurut masyarakat yang juga istiqamah agamanya. Yang juga karena marwah itu walaupun tidak dimasukkan secara langsung bagian dari agama, tapi orang yang agamanya tak baik, marwahnya otomatis rusak juga pada umumnya. Sahih? Betul enggak? Orang yang marwahnya, agamanya kurang bagus, pasti marwahnya juga kurang terjaga. Karena memang yang membuat kita menjaga nilai-nilai, norma-norma itu adalah nilai agama tadi pada asalnya. Sahih? Alhamdulillah.
Nah, jadi marwah itu juga akan istiqamah dengan istiqamahnya agama pada umumnya lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kemudian yang kedua, ini baru yang kedua, ma'rufan bis-sidqi fi hadithihi, yaitu dikenal selalu sidik dalam berbicara. Ini sidik dalam berbicara. Nah, sebab orang mungkin sebagian orang menilai si fulan itu luar biasa, orangnya agamis. Sahih? Pandangan umum. Apa contohnya menilai orang agamis? Alhamdulillah salatnya 5 waktu di masjid. Kalau berdoanya panjang. Bisa? Nah, bajunya jubah terus. Pakai sorban pula. Sah? Nah, dan gampang menangis. Sahih? Cuman kadang lisan, nah ini lisan tidak shadiq, tidak jujur. Pernah tuan menemukan yang seperti ini? Banyak pula ya bersorban. La haula wala quwwata illa billah. Awak sekira ada ado, tapi rupanya ado juga. Ada. Rajin ke masjid tapi pembohong, ada. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah beri taubat pada kita dan pada. Nah, ada. Bahkan kalau antum buat lihat nanti dalam biografi perawi, ada juga walaupun tidak banyak. Ada juga hafiz, atau hafiz, hafalannya luar biasa, lakinnahu yakzib bil hadis. Tapi berdusta dalam hadis. Dan kalau hipotesa sementara saya bahwa antara berani berbuat non sunnah dalam agama sering berpengaruh pada kejujuran orang. Ya, sebab apa? Sebab berbuat dalam agama sesuatu yang tidak disunnahkan, tidak ada syariatnya, lalu antum berbicara itu sebagai bagian dari syariat Allah, kan dusta juga. Dusta kan? Tentu antum terpaksa mencari dalil dan penguatnya. Kalau dapat dalil yang jauh sekali, antum berdusta membuat pemahaman baru tentang dalil itu. Tidak ada ulama sebelumnya memahami seperti itu, tapi antum memahami untuk dalil itu. Dan ini yang banyak syubhat. Banyak syubhat. Dalilnya sahih, tapi tidak itu maknanya. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman imam-imam yang 4, tidak itu maksudnya. Tiba-tiba antum karena sudah terlanjur membuat syariat baru dalam agama, harus dicarikan hujah dan dalilnya, ketemulah ayat itu atau hadis itu. Jelas? Atau ada seorang rawi dari sisi kesalihan, orangnya saleh, ahli ibadah, rajin baca Quran, tapi rajin salat. Seperti Maisarah bin Abdi Rabbih, dia melihat orang berpaling dari Al-Quran, jarang baca Quran, mungkin untuk zaman kitanya karena sering makan HP, ya. Zaman dulu tidak ada HP. Kalau sempat dia lihat di zaman kini, hidup dia zaman ini, maka akan dia buat pula hadis-hadis palsu tentang HP gitu. Jangan supaya orang tidak pegang HP lagi. Jadi dia kan lihat orang berpaling dari Al-Quran, dia banyak memalsukan hadis tentang fadilat surat Al-Quran. Jadi 114 surat itu tidak ada yang tidak ada fadilatnya, tapi hadisnya dikarang. Jadi orang saleh, agamis, cuman masalahnya lisannya berdusta. Maka kita belajar nanti dalam pemalsuan hadis, pemalsu hadis itu kalau saya membaginya ada dengan niat buruk, ada dengan niat baik. Niat buruk jelas az-zanadiqah, ahli-ahli kesesatan. Ini niatnya memang untuk merusak Islam, orang-orang zindik, orang munafik. Tapi ada yang niatnya baik. Untuk apa? Untuk menyokong syariat ini supaya tegak. Orang nak lari di Al-Quran, supaya orang rajin baca Quran, dibuat fadilat
ayat, fadilat surat. Hasilnya timbul gaya-gaya ibadah baru yang hasilnya juga nihil. Kalau tidak mau dikatakan berdosa, kita katakan kemarin kan, non sunnah itu kita bertahan tidak pakai. Nah, non sunnah itu bisa menyebabkan kefasikan atau kekufuran. Nah, ada yang menyuka. Makanya kita katakan tidak ada non sunnah yang hasanah. Semua perkataan ulama yang dipahami membagi itu, wallahu alam, menurut saya ya, ini menurut saya nih. Menurut antum enggak apa-apa, kita beda pendapat aja dalam masalah ini ya. Saling memahami aja ya, jangan marah. Jangan marah. Menurut yang saya pahami, mereka bicara tidak yang dimaksud adalah non sunnah menurut bahasa. Sebab ketika sampai kepada sampel-sampel yang kita anggap sebagai hasanah itu, di buku mereka akan kita temukan sebagai sesuatu yang mungkarah menurut mereka. Menurut kita hasanah, menurut mereka mungkarah. Berarti mereka tidak berbicara dalam rangka menurut istilah syar'i. Dan itu yang saya pahami, wallahu alam. Sebab sebagian mendefinisikan yang hasanah itu bila sesuai dengan sunnah berarti tidak tercela. Kalau sesuai dengan sunnah kan sunnah namanya. Kenapa dipindahkan jadi non sunnah? Kalau sesuai dengan sunnah berarti sunnah. Seperti kata Elaiz bin Abdul Salam, dia katakan kalau sesuai didukung oleh dalil dalam Quran dan sunnah itu tidak tercela. Ya kalau sesuai Al-Quran sunnah kita apa namanya? Ya sunnah. Kenapa dinamakan dengan non sunnah? Makanya saya katakan kembali lagi ke buku-buku mereka nanti, Balaiz bin Abdul Salam maupun Imam Asy-Syafi'i maupun Imam An-Nawawi, yang dari perkataan mereka banyak dipahami bahwa ada non sunnah yang hasanah. Kita akan temukan misalnya masalah ngirim Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i apa namanya? Tidak sampai. Berarti kan non sunnah. Menurut kita non sunnah tapi hasanah. Jadi subhanallah. Jadi demikian juga nanti perkataan Imam An-Nawawi misalnya rahimahullah ta'ala, tidak ada musik Islami. Dia katakan tidak ada musik Islami. Tapi menurut kita bila liriknya bagus maka musiknya Islami. Kalau liriknya buruk berarti tidak Islami. Nah, ini tanggunglah, sekarang orang baca Quran pakai musik, orang salawatan pakai musik. Sebagian salawat mungkin semuanya Allah alam, tapi sebagian yang sudah diteliti oleh orang-orang yang paham masalah dangdut Arab. Jadi rata-rata acara salawatan itu diambil iramanya dan juga sebagian liriknya dari dangdut Arab. Tahu dangdut Arab? Enggak tahu ya, enggak usah tahu lah. Tapi ada orang yang merilis itu dari dangdut Arab, misalnya ya habibi ya nurul aini, itu lagu Ahmad Diab, penyanyi Mesir terkenal, dan iramanya, aransemennya sama dengan yang dilakukan oleh grup salawatan di kita, musiknya mirip ya. Yang paham lah, yang paham, saya tidak tahu lah. Ada yang bilang seperti itu. Kalau dulu masa kami kecil-kecil dulu sering lagu diputar, lagu Padang Sahara, ya asmarulatin sani, apa artinya? Hitam manis, jangan lupakan daku. Itu lagunya di masjid. Iya, menjelang azan. Kan ilmu Arab tuh dikira Quran semua, itu masalahnya. Nah, balik sini kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada
orang yang mungkin dari sisi zahir keagamaannya istiqamah, mungkin zahir nguruannya bagus, sehingga tidak sedikit pula ulama hadis yang mohon maaf dari penampilan awal tertipu olehnya, tertipu oleh penampilan awalnya. Misal di Jakarta, di Madinah dulu ada seorang rawi Abdul Karim bin Abi Yahya al-Aslami. Imam Syafi'i ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Tentu akan nampak banyak orang ahli ilmu juga di sana. Di antaranya ada Abdul Karim bin Abi Yahya tadi al-Aslami. Melihat penampilannya, Imam Syafi'i rahimahullah menganggapnya dia thiqah. Maka dia katakan haddada thiqah. Maka kalimat as-thiqah di hadis Imam Asy-Syafi'i ya harus diteliti kembali. Kecuali ada qarina sebelumnya yang dia maksud adalah Malik atau sejenisnya. Jelas? Makanya nanti bab tausiq majhul diterima atau tidak. Orang yang tidak dikenali siapa yang dimaksud tapi kalimatnya as-thiqah. Ini ada tafsirnya nanti. Ya, kalau orang yang dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah, misal Syu'bah, misalnya Abdullah Mubarak atau Sufyan bin Uyainah, ya kita kata terima tausiknya. Tapi kalau orang yang kadang thiqah kadang tidak gurunya, maka harus diteliti. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah terpesona atau terkesima melihat penampilannya. Ya rajin ke masjid saat pertama terus kan, baju jubahnya Masya Allah, penampilan zahirnya, cuman karena yakzib, kadang-kadang berdosa dalam hadis. Tujuannya tujuannya baik. Ya, orang-orang saleh seperti itu tidak dikata tujuan buruk, enggak. Dia bertujuan baik, tetapi hasilnya tidak baik, buruk. Orang berbuat menambah agama tujuan baik apa buruk? Baik. Ya kalau dia orang muslim. Kalau zindik munafik kan enggak, tujuannya buruk. Nah, ini yang baik-baik tujuannya ini, tapi hasilnya baik atau buruk? Buruk. Karena niat tidak merubah sesuatu yang tidak syar'i kepada syar'i. Jelas ya? Saya berniat mencuri untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Niatnya baik? Mencuri? Ya tidak. Saya berniat beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Niatnya baik? Hasilnya? Tidak baik, tambah jauh. Maka kita lihat orang yang suka mengadang-adang agama disodorkan kepadanya syariat yang asli, dia tidak terima. Sah ya? Disuruh dia zikir seperti Nabi. Oh, tidak mesti seperti Nabi. Berarti tidak mesti seperti Nabi. Antum ikut siapa? Disuruh dia baca Quran seperti yang diajar, kan dunia nanti berkembang, tidak mesti seperti zaman Nabi. Sah? Mau tidak dia terima? Tidak. Makanya semakin mengambil jalan lain, tidak semakin dekat kepada jalan Nabi, mesti semakin jauh, semakin menjauh. Jelas ya? Sudah jelas selesai Pak? Belum baru masuk. Nah, jadi yang kedua adalah ma'rufan bis-sidq, mesti dikenal dengan sidq. Nah, fi hadisihi, dalam menyampaikan hadis. Nah, sidq menyampaikan hadis di sini ada sifatnya sidq dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, sidq dalam menyampaikan hadis Nabi. Rusak di pertama, jatuh reputasinya menjadi muttaham bil kadzib. Orang yang tercatat berdusta dalam pembicaraan umum, dalam bermasyarakat pernah berdusta, disebut dengan muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Ini hadisnya juga sudah tereliminir dari awal, namanya matrukul hadis. Ada orang yang tercatat berdusta memalsukan hadis Nabi tadi, walaupun orangnya zahirnya saleh, niatnya baik, seperti Maisarah bin Abdi Rabbih tadi, atau Nuh bin Abi Maryam. Mereka orang-orang saleh, ahli ibadah, cuman ilmu kurang. Dikiranya dengan mengarang mereka semakin besar di sisi Allah. Tidak.
maka tercatat mereka orang pendusta walaupun niatnya menambah atau untuk menyokong agama ini. Ada dalil mereka mesti punya dalil. Karena hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi kalimat alayya itu mereka artikan dari sisi bahasa berdusta untuk menjatuhkanku, lawanku. Kan ala di atas ya. Jadi ini di atas, wak di bawah jadi. Sahih? Nah, tapi kami la nakzib alaihi lakin nakzibu lahu. Kami tidak berdusta untuk menyudutkan Nabi, merendahkan Nabi, justru untuk mengangkat agama Nabi. Nampak tak? Ahli subuhat tu Pak, yang joleh jadi tidak joleh. Coba bayangkan hadis Aisyah yang disepakati oleh sejak zaman sahabat oleh ulama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang tak termasuk bagian daripadanya, ditolak. Jadi bagi mereka buat bid'ah yang bukan bagian agama. Tapi kalau bid'ah dalam agama enggak apa-apa. Subhanallah. Itu bukan orang biasa. Syekh besar rujukan kaum sufi di seluruh dunia. Iya, Habib pula. Iya. Habib terkenal. Mau tahu namanya? Enggak usah lah, nanti antum. Nah, keturunan Nabi itu. Iya. Saya dengar langsung dari video beliau. Jadi kalau bid'ahnya di luar agama ditolak, tapi bid'ahnya dalam urusan agama diterima. Sebab malaysa minhu, yang tidak termasuk urusan agama. Coba yang bisa memutar balik fakta. Maka jangan heran kalau kan fa inna kulla bid'atin dhalalah, akan lebih mudah lagi. Tidak semua kullu itu bermakna umum. Tidak bermakna umum. Paham saya? Berat kaji dikit ya. Ini pagi-pagi ini harus gak berat sedikit supaya sarapannya enak nanti. Nah, iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat masuk sini ya. Memang sebaris ini, tapi lepas sebaris ini insya Allah mudah lagi Pak, insya Allah. Kalau tidak tambah payah. Nah, ini salah sendiri kita milih hari salah ini. Saya sudah diwanti-wanti dulu senior saya, guru saya. Kenapa risalah kau bacakan sulit bahasanya katanya. Saya bilang saya suka yang sulit-sulit. Iya. Dulu terlambat ke Madinah 2 bulan setengah semester. Dipaksa untuk persiapan bahasa, tidak mau, saya harus kuliah langsung. Sulit katanya, saya suka yang sulit. Nanti kamu tidak lulus, tidak pernah tidak lulus, insya Allah. Kalau tidak lulus dipulangkan kemana? Ke rumah, ke orang tua. Nah, kalau pulang ke rumah tua apa salahnya? Tidak apa-apa. Tapi ingat, insya Allah saya tidak akan apa. Nah, jelas dia suka yang sulit-sulit ini. Tapi kan mudah kan? Kan mudah kan? Kan istiqamatul din sudah, istiqamatul mura'ah sudah, sekarang istiqamatul lisan, yaitu istiqamahnya lisan. Nah, jadi memang untuk hadis itu tidak bisa disamakan dengan pembawa berita manapun. Kan orang sekarang ketika bicara hadis ahad, kemarin masih lupa tuan-tuan, dari awal kan sudah kita berikan mukaddimah. Orang nak menyamakan berita yang dibawa oleh ahli hadis dengan berita yang dibawa oleh ahli dunia dalam berita. Kalau itu untuk samakan begitu, iyalah mereka. Mohon maaf, orang sekarang bawa berita, nak berita baik, nak berita buruk, umumnya cari apa nih? Jadi gaji, penghasilan. Ada orang cari makan untuk menebar berita buruk. Soalnya apalagi dengan sistem apa sekarang YouTube yang apa istilahnya YouTuber, kalau semakin banyak apa namanya followersnya, likersnya, subscribersnya, honornya penghasilan naik. Makanya berita yang terbaik adalah berita yang terburuk, yang membuat orang kadang terpuruk. Sah? Kan begitu?
itu tidak mungkinlah disamakan dengan ahli-ahli hadis yang mereka rela berangkat dari Madinah ke Mesir, 2 bulan pergi 2 bulan balik untuk satu hadis. Sampai di sana suruh istirahat dulu. Saya datang bukan untuk istirahat cari hadis, pulang lagi. Bayangkan. Bukan untuk istirahat. Tidak mungkin disamakan dengan kita yang pergi penelitian, misalnya penelitian kemana? Ke Istana Siak lah misalkan, yang dicari dulu foto selfie, multifisik. Makanya teman saya semalam dari Aceh, Dr. Yusran, nah, dia minta dipoto supaya ada bukti fisik saya datang ke Riau katanya. Nah, sekarang datang lagi dia pagi ini, masya Allah. Dia sebenarnya doktornya di usul fikih ini. Ya, kalau tidak lambat datang saya suruh dia datang, dia tampil. Ini di kaum muslimin masya Allah. Dulu lama dengan saya di Madinah dulu Pak, sahabat saya, guru saya. Cuma dia lebih kecil dari saya, itu aja masalahnya. Umurnya lebih muda. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang nak minta bukti fisik. Kalau gitu, kalau nak cari yang fisik badannya saya memang. Kalau bahasa kampung kan fisik itu kan padat badannya. Ini kaum muslimin cari bukti fisik dulu, foto, dokumen-dokumen. Yang penelitiannya urusan belakang. Tidak sama. Ahli hadis tidak perlu bukti yang seperti itu. Kalau orang cari hadis, tidak, isi yang dicari, bukan kulit-kulitnya. Sama juga sekarang kita ngajar pun lebih banyak fokus pada kertas-kertas. Laporan ini, laporan itu, laporan ini, laporan itu. Sehingga udah masuk pula kuliah, orang lagi belum juga selesai nyusun kertas-kertas. Itulah prestasi kita hari ini. Semakin banyak kertas yang disusun, semakin hebat kita. Kadang-kadang di masa kuliah pun masih juga sibuk dengan kertas. Jadi tugas guru, dosen hari ini lebih banyak menjadi admin. Jadi kerjanya administrasi. Risiko karena sertifikasi. Tidak diurus, tidak keluar sertifikasi. Iya, jadi Allah musta'an, ala kulli hal, tinggalkan itu. Jadi mereka istiqamatul lisan bisidqi. Kita sambung. Hah? Enggak usah lah ya. Baik. Jadi ma'ruf bisidqi. Karena memang al-khabar ini kan hadis. Hadis itu kan berita. Berita itu andalan utamanya pada kejujuran. Makanya kita kalau dalam hadis dilihat siapa yang menyampaikannya, memang harus. Tidak berlaku unzur ila maqala la ila man qala. Tidak. Lihat kepada apa yang dia katakan, bukan kepada siapa yang. Tidak. Kalau hadis tidak. Karena ini berita. Antum tidak mungkin percaya berita yang penting. Apa misalnya berita penting? Anak anda tidak diterima kuliah. Penting enggak? Penting enggak? Mau antum terima dari siapa saja? Enggak. Apalagi lebih penting pula. Nah, lamaran anda diterima. Itu penting enggak? Enggak mungkin antum. Kalaupun antum terima dari orang yang diragukan, antum pasti cari klarifikasi. Sah? Kalau sekarang kan zaman telepon nih, sahih, tinggal telepon. Atau kalau malu nelpon langsung, telepon kawan, tolong tanyakan dia. Jadi begitu. Nah, mereka melihat tidak ada yang lebih penting di saat mereka kan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya tanggung jawab agama, iman. Maka mereka kalau mendapat suatu hadis, mereka tidak sembarangan, harus diteliti ke akarnya. Ada ceritakan kepada antum ketika Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah yang disebut dengan Amirul Mukminin bil hadis. Dia di Basrah, pertama meriksa hadis di Basrah. Karena di zaman sebelumnya aman-aman kan, tapi setelah banyak lahir aliran-aliran ada juga imbasnya sunnah ini kepada kejujuran dan ketidakjujuran orang dalam hadis. Ketika lahir aliran-aliran
sunnah mulai diperiksa lagi. Sebelum lahir non sunnah tidak perlu diperiksa karena orang jujur semua. Tapi setelah lahir non sunnah mulai orang tidak jujur. Jelas ya? Maka kalau mau jadi orang jujur jangan jadi jangan dekat-dekat non sunnah. So non sunnah itu tidak jujur. Sebab kata Allah dan Rasul begini, dia bilang tidak begini. Berarti tidak jujur. Jelas? Nah, orang jujur itu membenarkan dari Allah dan Rasul, menaati dari Allah dan Rasul, menghindari larangan Allah dan Rasul, meneladani yang datang dari Rasul. Jadi dia tidak mungkin membandingkan pendapat si fulan dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, mereka ketika menerima hadis Nabi SAW tidak mungkin sembarang menerima. Sebab ini bagian dari agama yang dibangun di atasnya halal haram, iman kufur, tauhid syirik. Tidak mungkin mereka sembarangan. Kaum muslimin dan muslimat maka periksa. Nah, Syu'bah menerima sebuah hadis dari syekh di suatu daerah di Irak. Dia cari syekh itu karena orang hafiz kan tahu dia yang mana yang ganjil kan. Kalau ibaratnya hadis di Basrah ada 10.000, dia hafal semuanya. Tiba-tiba ada hadis di Basrah, ulama Basrah sebuah hadis yang dia tidak hafal, kan mudah mendeteksinya. Karena siapa yang tahu yang benar, tahu mana yang ini rumusnya. Kalau antum hafiz semuanya, ada rumus baru, tentu antum aneh, sah? Tapi dia sebagai seorang ilmuwan tidak mengatakan ini dusta langsung tidak. Tapi nalar insting itu sudah ada. Maka dia cari syekh itu ke rumahnya. Dapat berita sudah berangkat haji. Akhirnya Syu'bah bersiap pula berangkat haji nyusul. Sampai di Mekah dicari-cari tidak ketemu, kan orang ramai kan, cari tidak ketemu. Tiba-tiba dia dapat pula berita dia sampai dan menuju Madinah. Dia kejar lagi ke Madinah, sampai Madinah dah berangkat pula kembali ke Basrah, cari ke Basrah, ke Kufah, cari ke Kufah tidak ketemu, sampai ke Baghdad, akhirnya sampai lagi ke Basrah. Tidak ada okey tu, bukan dekat itu. Nah, berbulan-bulan sampai di Basrah, sampai di rumah syekh, dia dapatkan syekh sedang marok-arokkan apa namanya, keledainya, seperti nak bawa makanan, ternyata wah tidak ada makanan. Apa istilahnya itu? PHP ya. Jadi makanya kalau orang yang suka mem-PHP jangan percaya. Serius ya. Nah, tidak bisa dipercaya lagi. Zamannya zaman PHP. Zaman tim sukses. Zaman tim sukses. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya syekh tidak terima hadisnya. Iya. Tak terima. Padahal yang dia PHP keledai. Apalagi yang mem-PHP manusia. Jelas ya? Ya Pak. Makanya saya mohon maaf, ini mazhab saya ya, tonton mau ikut urusan tonton. Saya tidak percaya lagi dengan orang yang suka PHP meningkatkan ekonomi dan sebagainya, saya tidak percaya. Tapi kalau saya berjanji untuk jujur, mungkin saya percaya. Selama ini saya tidak jujur, sekarang saya mau berubah, itu mungkin saya percaya. Tapi kalau ekonomi meningkat sekian persen, kayaknya tidak ada yang berhasil satu pun ya Bang ya. Iya, saya sebut yang lama aja lah, dulu zaman Pak Mendiang rahimahullah, Pak Soeharto, memang naik 65% per tahun, tapi utang naik 11.000%. 6,5% naik ekonomi, tapi hutang naik 11.000%. Aduh guno. Hah? Aduh guno. Sampai kini menderita kita buatnya. Jadi oleh sebab itu Allah tak suruh kita menjamin rezeki kita, karena rezeki Dia yang jamin. Tapi disuruhnya kita beramal dan kerja yang halal dan tambah legal, halal dan legal. Allah musta'an. Sehingga tidak ada nanti antum
mencari berita buruk untuk dapat rezeki baik. Orang kan sekarang banyak mencari berita terburuk untuk dapat rezeki. Allah musta'an. Makanya acara yang paling tinggi ratingnya di televisi gosip, acara ghibah. Acara ghibah. Sahih? Hah? Padahal ghibah dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Asal ada isu memburukkan orang, itu paling laku. Berarti mental kita mental tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Jadi sudah, satu istiqamah agama, dua istiqamah marwah. Ini marwah, harga diri, martabat. Ketiga istiqamah lisan, harus ma'ruf bis-sidq. Sidik kan salah satu sifat Nabi adalah sidik, dan pewaris Nabi mesti bersifat sidik. Kalau dia tercatat tidak sidik, maka kita katakan kita eliminir dia dari riwayat ini. Berarti dia tidak pewaris yang sah. Tidak pewaris yang sah. Kan ada pewaris yang sah, ada pewaris yang tidak sah. Nah, cuman kan ahli orang-orang yang dusta itu kadang-kadang sekali-kali benar juga ya. Nanti kita bicarakan pada bab selanjutnya insyaallah taala. Tapi hukum asalnya orang yang dusta dicurigai. Tapi kan ada hadis lain yang sahih, yang tidak dusta. Yang dusta kita tolak, yang ini kita terima. Karena itu tidak perlu juga. Karena menerima khabar orang pendusta menaikkan rating dia. Baik, sekira sampai sini lah dulu Pak. Cukup lah ya? Cukup lah dulu. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak panjang tapi berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara